Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi Bu, perkenalkan Bu, nama saya Grace Olivia Sitompul dengan NPM 22140120. Di sini Bu, saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar seni tari dalam mata kuliah Pendidikan Seni Tari dengan dosen pengampu Ibu Monica Teresia MPD. Yang pertama, pengertian dari seni tari. Seni tari merupakan sebagai bagian dari kebudayaan yang ada pada setiap negara atau daerah, termasuk di negara Indonesia. Seni tari di Indonesia sangatlah banyak dan merupakan setiap gerakan dari setiap tarian itu diciptakan dari masyarakat Indonesia, yang dimana di dalam setiap gerakan tari memiliki filosofinya masing-masing. Seni tari akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Maka dari itu, bagi sebagian orang mengatakan bahwa seni tari sudah ada sejak lama. Pada dasarnya, seni tari adalah suatu gerakan semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritmis, serta hanya pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik. Dalam hal ini, penari yang menggunakan iringan musik, maka gerakannya akan mengikuti sesuai dengan irama dari musik yang dilakukan. Dengan kata lain, pengiring penari yang memainkan musik akan mengikuti setiap gerakan penari supaya makna dari tujuan dari tarian yang dilakukan akan tersampaikan kepada penonton tarian. Kedua, fungsi seni tari. Yang pertama, pertunjukan kesenian. Seni tari sangat berfungsi sebagai pertunjukan dari penggelaran kesenian, terutama kesenian daerah. Dengan adanya pentas tari, membuat masyarakat mengetahui keindahan dari setiap gerakan tari. Terlebih lagi, gerakan tari yang sudah terkonsep dengan matang akan meningkatkan daya tarik bagi banyak orang, sehingga penonton akan tersentuh ketika melihatnya. Pertunjukan kesenian tari ini bisa meningkatkan pariwisata pada daerah tersebut. Kedua, sarana upacara adat. Fungsi dari seni tari berikutnya adalah sarana upacara adat. Di Indonesia, sudah banyak tarian yang dipentaskan ketika sedang melakukan upacara adat. Tidak hanya itu, seni tari terkadang dipentaskan pada ritual keagamaan tertentu. Seni tari yang dilakukan pada saat upacara adat atau ritual keagamaan biasanya bertujuan untuk memohon hasil panen agar lancar. Ketiga, hiburan. Penonton dari suatu pementasan seni tari pasti ingin mendapatkan makna dari tarian sekaligus membuat dirinya terhibur. Maka dari itu, seni tari berfungsi sebagai sarana hiburan, baik itu oleh para pecinta seni tari atau masyarakat awam. Semakin menarik suatu pementasan tari, maka penonton akan semakin terhibur. Keempat, pergaulan. Fungsi terakhir dari seni adalah sebagai pergaulan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan kata lain, seni tari dapat meningkatkan hubungan sosial, baik itu dengan sesama penari atau orang-orang yang membantu kesuksesan dalam suatu pementasan tarian. Ketiga, jenis seni tari. Tari yang berdasarkan pada jumlah penari. Yang pertama, tari tunggal atau solo. Tari tunggal atau solo adalah suatu seni tari yang dilakukan atau dibawakan oleh satu orang penari saja. Dalam pementasan tari tunggal bisa dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan. Salah satu contoh dari tunggal asal tari Gatot Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. Kedua, tari berpasangan atau duet.
Tari berpasangan atau duet adalah seni tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan ini bisa dibawakan oleh laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Salah satu contoh dari tari berpasangan adalah tari topeng yang asalnya dari Jawa Barat. Ketiga, tari berkelompok atau grup. Tari berkelompok atau grup adalah seni tari yang dilakukan oleh banyak orang atau berkelompok. Tarian yang dilakukan secara berkelompok bisa dibawakan oleh siapa saja, baik itu laki-laki semua, perempuan semua, atau laki-laki campur dengan perempuan, atau laki-laki campur dengan laki-laki, atau perempuan campur dengan perempuan. Bisa melihat tarian berkelompok pada tarian khas Aceh, yaitu tarian Saman. Tari yang keempat, tari yang berdasarkan genre atau tari yang berdasarkan musik. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional adalah seni tari yang sudah ada sejak lama pada suatu daerah serta diturunkan atau diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi sekarang, sehingga menciptakan suatu kebudayaan kesenian. Tari tradisional umumnya memiliki nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai filosofis, dan lain-lain. Contohnya yaitu tari jaipong dari Jawa Barat, tari lilin dari Sumatera Barat, dan sebagainya. Kedua, tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah seni tari yang bisa dibilang mengikuti perkembangan zaman karena diciptakan oleh koreografer. Beberapa tari kreasi baru merupakan perkembangan dari tradisional yang dikembangkan mengikuti perkembangan zaman, sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Misalnya, tari rapai, yang dimana setiap gerakannya kombinasi antara tari daerah Aceh dengan Semenanjung Melaya. Ketiga, tari kontemporer. Tari kontemporer adalah seni tari yang memakai gerakan simbolik, memiliki keunikan, serta mengandung makna-makna tertentu di dalamnya. Pada umumnya, gerakan yang ada pada tarian modern lebih mengarah kepada jenis musik modern. Yang kelima, elemen dasar tari. Yang pertama itu ruang. Ruang merupakan area yang digunakan melakukan gerakan seni tari, baik itu ruang tertutup ataupun ruang terbuka. Seni tari bisa dilakukan di setiap ruangan tertutup atau terbuka. Beberapa contoh ruang yang digunakan untuk pertunjukan seni tari adalah seperti panggung, pentas, ataupun tempat lain yang bisa digunakan untuk pertunjukan gerak seni tari. Kedua, waktu. Setiap gerak yang dilakukan selalu membutuhkan waktu, baik itu gerak estetis maupun gerak fungsional, selalu memiliki waktu masing-masing. Gerakan estetis merupakan sebuah gerak yang ada di dalam seni tari dan begitu enak dipandang. Sedangkan gerak fungsional merupakan sebuah gerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan dan berlari. Di dalam waktu terdapat sebuah tempo, artinya setiap gerakan selalu memiliki tempo yang berbeda-beda. Ketiga, tenaga. Setiap gerak yang dilakukan juga membutuhkan sebuah tenaga. Dalam seni tari, tenaga digunakan juga meliputi beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama, intensitas yang berhubungan dengan kuantitas tenaga dalam seni tari dan menghasilkan tingkat ketegangan tertentu dalam gerak. Kedua, aksen atau tekanan akan muncul ketika sebuah gerakan seni tari dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Ketiga, kualitas berhubungan dengan tenaga yang digunakan, di mana ketika gerak tari yang dilakukan memiliki intensitas yang tinggi, maka tenaga yang digunakan juga akan lebih kuat dan begitupun sebaliknya. Yang kelima yaitu unsur seni tari. Yang pertama itu wiraga atau raga. Unsur wiraga atau unsur raga adalah unsur tari yang memperlihatkan gerakan-gerakan meloncat, duduk, berdiri, dan lain-lain.
Unsur gerak menjadi unsur utama dari unsur tari karena sebuah tarian pasti akan memiliki gerakan-gerakan yang penuh dengan makna. Setiap gerakan tarian selalu diciptakan oleh manusia yang biasa dikenal dengan nama koreografer. Dengan hadirnya koreografer, maka tarian yang sudah indah akan semakin indah untuk ditonton. Kedua, wirama atau irama. Setelah unsur utama raga atau gerakan tubuh, unsur utama dari tari selanjutnya adalah unsur wirama atau irama. Adanya irama dalam seni tari berasal dari musik yang dimainkan oleh para pengiring. Seorang penari atau sekelompok penari harus mampu menyatukan gerakan tari dengan irama musik yang dimainkan oleh para pengiring musik. Tidak hanya irama musik yang harus disatukan, tetapi penari juga harus bisa mengikuti tempo musik. Ketiga, wirama atau rasa. Unsur utama yang harus di dalam tari yang terakhir adalah unsur wirasa atau unsur rasa. Sebuah tarian yang hanya ditampilkan begitu saja tanpa adanya sebuah rasa, maka setiap gerakan tariannya akan kurang menyentuh perasaan penonton. Rasa dalam tari ini bisa ditunjukkan melalui ekspresi atau sebuah gerakan yang ada pada penari, setiap gerakan ritmis. Penari yang melakukan gerakan tarian ritmis dan menunjukkan ekspresi, maka suatu tarian dapat menyentuh perasaan para penonton. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Bu.